Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali lagi dalam perkuliahan kita dalam mata kuliah Studi Masyarakat Indonesia di pertemuan ketiga ya kali ini. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan kita, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa mulai. Oke, jadi kali ini kita ada di pertemuan 3 ya. Di pertemuan 3 yaitu dengan materi struktur sosial masyarakat Indonesia, di mana di judul struktur sosial masyarakat Indonesia ini sebenarnya ada 8 indikator. Namun untuk pertemuan ketiga ini kita hanya akan membahas dari indikator pertama sampai ke-4, dan indikator ke-5 sampai dengan ke-8 itu nanti masuk ke dalam pertemuan ke-4 ya. Oke, jadi di sini sudah Bapak tandain yang font warna hitam ini akan kita bahas di pertemuan ketiga, dan font warna merah ini indikatornya ini akan kita bahas di pertemuan ke-4. Oke, jadi judul besar kita adalah struktur sosial masyarakat Indonesia. Yang akan kita bahas pada kali ini yaitu indikator yang pertama, pengertian struktur sosial, kemudian yang kedua, parameter struktur sosial, yang ketiga, faktor yang mempengaruhi struktur sosial, dan yang keempat adalah tujuan dan fungsi struktur sosial. Oke, mungkin langsung saja untuk indikator yang pertama yaitu pengertian struktur sosial. Jadi istilah struktur sosial dalam sosiologi yaitu tatanan atau susunan sosial yang membentuk kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat. Nah, jadi bisa dilihat di sini bahwasannya struktur sosial itu sesuai dengan kata struktur sosial itu adalah tatanan atau susunan sosial yang membentuk kelompok-kelompok sosial yang ada dalam masyarakat. Ya, kemudian di sini yang selanjutnya yaitu ungkapan Radcliffe Brown adalah sebagai pengaturan kontinu atas orang-orang dalam kaitan hubungan yang ditentukan atau dikendalikan oleh institusi, yaitu norma atau perilaku yang dimapankan secara sosial. Jadi di sini adalah menurut Radcliffe ya. Jadi struktur sosial itu adalah sebagai pedoman atas orang-orang yang kaitannya dengan hubungan yang dikendalikan oleh institusi, yaitu norma perilaku yang dimapankan secara sosial. Jadi struktur itu menurut Radcliffe itu adalah pengaturan seseorang itu berada pada susunan yang mana atau tatanan yang mana kalau kita ambil dari pengertian yang dari dalam sosiologi tadi. Nah, di sini dalam memberikan pengertian, Radcliffe Brown mengungkapkan bahwa struktur sosial adalah suatu rangkaian kompleks dari relasi sosial yang berwujud dalam suatu masyarakat. Jadi ya tetap ada dalam masyarakat. Kemudian di sini menurut Wikipedia, struktur sosial adalah suatu tingkatan dalam masyarakat. Ya, jadi jelas ya. Jadi struktur sosial adalah suatu tingkatan. Jadi tingkatan di masyarakat. Ya. Jadi kalau kita lihat dari pengertian struktur sosial ini, jadi dari ketiga pengertian tadi, bahwasanya kita dapat mengambil kesimpulan bahwasannya struktur sosial itu adalah suatu tingkatan atau tatanan atau susunan ya, sosial yang membentuk kelompok-kelompok sosial di masyarakat. Jadi kalau kita di masyarakat itu kan ada kelompok-kelompok orang atau keluarga yang memang dihormati. Nah, ada yang biasa saja atau bahkan ada yang tidak dihormati ya. Itu bisa dari berbagai faktor apa saja, misalkan bisa dari pendidikannya atau riwayat dia kenapa. Misalkan kalau yang kurang disenangi oleh masyarakat di situ karena keluarganya misalkan mantan narapidana, nah itu biasanya ada sanksi otomatis dari masyarakat. Oke,
Kemudian lanjutannya, jadi struktur sosial sangat erat kaitannya dengan kebudayaan. Eratnya dua fenomena ini digambarkan oleh Mayor Pollack ya di tahun 1966 lewat pendapat bahwa antara kebudayaan dan struktur sosial dalam masyarakat terjadi keadaan saling mendukung dan membenarkan. Ini berarti bahwa apabila terjadi perubahan dalam kebudayaan juga akan diikuti oleh perubahan dalam struktur masyarakat, demikian sebaliknya. Jadi kalau misalkan ada perubahan di kebudayaan, otomatis di struktur sosial juga akan berubah ya. Di struktur sosial akan berubah itu pasti kebudayaan juga akan berubah. Nah, itu nanti akan kita bahas di indikator selanjutnya ya, mengenai bagaimana sih hubungan antara kebudayaan dengan struktur sosial. Oke, kita masuk indikator yang kedua, yaitu parameter struktur sosial. Jadi parameter ini jadi sebagai alat ukur ya. Terdapat dua macam parameter yang digunakan untuk menganalisis struktur sosial. Yang pertama yaitu parameter graduates atau berjenjang, yaitu meliputi antara lain kekuasaan, keturunan atau kasta, tingkat pendidikan, kekayaan, dan usia. Nah, kenapa di sini berjenjang? Ya, misalkan salah satu contoh aja tingkat pendidikan. Jadi di dalam masyarakat itu tingkat pendidikan yang lulusan S2, S1, sarjana lah ya, pasti berbeda nanti, dipandang berbeda dengan yang lulusan misalkan hanya SMA dan SMK. Nah, itu terbukti di masyarakat kita. Nah, misalkan sekarang kekuasaan. Nah, seseorang yang punya jabatan misalkan anggota DPR dengan orang biasa pasti berbeda ya. Itu berwujud misalkan pada saat kondangan aja ya, itu sambutannya, penerima tamunya akan berbeda dengan orang yang biasa. Nah, itu terjadi di masyarakat kita. Kemudian yang kedua adalah parameter nominal atau tidak berjenjang ya, meliputi antara lain suku bangsa, ras, golongan, kelompok jenis, jenis kelamin, agama. Nah, kenapa ini dikatakan tidak berjenjang? Karena tingkatannya itu sama, jadi tidak berjenjang. Misalkan dari agama Islam dengan Hindu dengan Kristen itu sama, tidak ada mana yang lebih baik, mana yang lebih bagus ya, jadi sama. Nah, jenis kelamin, misalnya jenis kelamin itu juga sama antara laki-laki dan perempuan. Makanya kenapa sering terjadi adanya kesetaraan gender, karena memang yaitu tidak boleh mempunyai porsinya masing-masing. Tidak ada yang lebih berat, lebih bagus ya jenis kelamin itu. Misalkan suku bangsa juga Jawa, Lampung, Palembang, misalkan Medan. Nah, itu sama, tidak ada jenjang mana yang lebih bagus. Nah, makanya mereka masuk dalam parameter nominal atau tidak berjenjang. Oke. Kemudian lanjutannya di sini ciri-ciri struktur sosial. Ya, ini masih lanjutan dari indikator yang kedua, parameter struktur sosial. Jadi ciri-ciri struktur sosial yang pertama yaitu muncul pada kelompok masyarakat ya. Jadi struktur sosial itu muncul di masyarakat kita ya. Jadi struktur sosial hanya bisa muncul pada individu-individu yang memiliki status dan peranan masing-masing individu hanya bisa terbaca ketika mereka berada pada suatu kelompok atau masyarakat ya. Jadi kalau misalkan nih ya, ada tadi misalkan contoh ada anggota DPR ya, tapi dia cuma seseorang diri di situ. Nah, otomatis kan ya siapa yang lebih baik gitu, karena dia berjenjang gitu ya. Misalkan kalau itu yang berjenjang, kalau yang tidak berjenjang misalkan hanya satu agama. Nah tidak ada agama yang lain, namanya tidak berjenjang. Nah, kalau misalkan tidak ada agama yang lain, nah otomatis itu tidak bisa dikatakan berjenjang karena tidak ada yang lainnya. Nah, kemudian yang kedua adalah berkaitan erat dengan kebudayaan. Jadi kelompok masyarakat lama-kelamaan akan membentuk kebudayaan. Setiap kebudayaan memiliki struktur sosialnya masing-masing ya. Yang sudah kita tahu ya, bahwasannya Indonesia ini kaya akan budaya ya, dan setiap kebudayaan di tiap
daerahnya itu pasti memiliki misalkan seperti tingkatan kasta misalkan ya, keturunan mana yang lebih baik ya, itu terjadi di kita ya. Makanya antara kebudayaan dan struktur sosial ya itu sangat terikat kuat. Jadi kalau misalkan ada yang berubah, otomatis satunya juga berubah ya. Nah, itu saling berikat kuat. Kemudian yang ketiga adalah dapat merubah dan berkembang. Nah, masyarakat tidak statis karena terdiri dari kumpulan individu. Mereka bisa berubah dan berkembang sesuai dengan tuntutan zaman ya, karena struktur sosial yang mereka buat ya bisa berubah pula. Nah, jadi ini struktur sosial ini juga bisa berubah ya. Ya, kalau kita masih ingat, jadi zaman dulu itu yang dihormati itu adalah seseorang, misalkan seseorang yang sebagai kepercayaan dari suatu agama di daerah. Nah, itu yang paling dihormati ya. Misalkan zaman dulu itu guru itu tidak dihormati, misalkan dosen tidak terlalu dihormati. Nah, tapi sekarang kan dihormati ya. Itu kan sebuah pergeseran ya sekarang ini. Dan perlu kesadaran ya, itu nanti lama-kelamaan dengan adanya mata kuliah seperti studi masyarakat Indonesia ini ya, lama-kelamaan kita memang tidak harus mengenal tingkatan. Kita semua harus saling menghormati, baik itu yang tingkatannya tinggi ataupun yang rendah, itu sama ya, harus sama-sama dihormati. Oke, kemudian yang indikator yang ketiga, di sini ada faktor yang mempengaruhi struktur sosial ya. Jadi faktor apa saja sih yang mempengaruhi struktur sosial? Yang pertama adalah keadaan geografis ya. Jadi keadaan geografis yang berbeda-beda membuat masyarakat mengembangkan bahasa, perilaku, dan ikatan-ikatan kebudayaan yang berbeda pula. Nah, ini misalkan terjadi di kita ya, bagaimana sih struktur sosial ya. Jadi kalau penyebutan orang di suku Lampung misalkan dengan suku Medan atau Palembang itu berbeda-beda ya strukturnya, dari yang misalkan lah dari sebutan bapak, ibu, atau paman. Nah, itu kan berbeda. Nah, itulah yang menandakan keadaan geografis menentukan hal tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah mata pencarian ya. Jelas ini kalau mata pencarian ya, otomatis ini juga akan mempengaruhi struktur sosial ya. Jadi orang yang bermata pencarian misalkan sebagai petani dengan orang yang bermata pencarian sebagai anggota DPR, otomatis akan mempengaruhi struktur sosialnya ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu pembangunan ya. Pembangunan yang tidak merata dapat menciptakan struktur sosial yang berbeda pula, misalkan dengan adanya si kaya dan si miskin. Nah, ini terjadi di Indonesia adalah waktu beberapa yang masih sampai sekarang masih terjadi dan terus digenjot pembangunannya, yaitu di masyarakat Papua ya. Jadi harapannya memang semua pembangunan di Indonesia ini bisa merata, sehingganya semua itu bisa dengan keadaan yang baik ya. Bisa kita lihat di Papua, karena memang dari tahun-tahun sebelumnya kurang pembangunan infrastruktur di sana, sehingganya bagaimana masyarakat Papua merasa tidak mereka tetap bayar pajak, tetap bayar apalah yang masuk ke pemerintah, namun mereka untuk pembangunan itu minim. Nah, alhamdulillah ya, kemarin ini sampai sejak saat ini untuk APBN khususnya di daerah Papua itu lebih tinggi dibandingkan daerah-daerah lainnya, karena yaitu untuk meningkatkan infrastruktur ya. Di sana jalan untuk contohnya saja kemarin dari Pertamina mau masuk BBM aja sulit. Nah, sehingganya kemarin ada perbedaan mungkin di daerah kita di Lampung harga BBM di premium misalkan harganya berapa 6.000, di sana bisa sampai 100.000. Nah, itu berapa kali lipat. Nah, itulah hal yang berpengaruh dari pembangunan ini sendiri. Kemudian yang lainnya agama, ideologi. Nah, ini kepercayaan. Nah, dengan adanya agama dan ideologi dapat menciptakan struktur sosial pula. Misal sudah haji atau belum haji ya. Nah, ini juga di dalam agamanya ya, bukan jenis
per satu agamanya, di dalam agamanya itu juga memiliki struktur sosial sendiri-sendiri. Agama Islam punya sendiri ya, agama Kristen punya sendiri. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu politik dan kekuasaan. Dalam politik dan kekuasaan tentu akan membuat struktur kekuasaan, misal partai yang terkuat dan yang terlemah. Nah, ya ini kekuasaan atau politik dan kekuasaan ini jelas ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di tiap pilpres itu partai mana yang paling sering menang atau kuat. Nah, itu kan setiap pilpres misalnya atau setiap pemilu itu akan berbeda ya. Nah, tentu saja ini mempengaruhi. Nah, bagaimana nanti seorang yang mempunyai kekuasaan di suatu daerah, misalkan orang itu adalah seorang anggota DPR atau bahkan wali kota atau yang memiliki jabatan, pasti struktur sosialnya akan berbeda di wilayah tersebut. Tuh. Kemudian indikator yang keempat yaitu tujuan dan fungsi struktur sosial. Jadi di sini kita bahas yang tujuan struktur sosial dulu. Tujuan struktur sosial antara lain yaitu mewujudkan keteraturan sosial dengan cara menentukan norma sebagai pedoman perilaku yang pantas sesuai dengan harapan masyarakat. Ya, jadi struktur sosial itu menentukan norma, ya. Jadi pasti akan dianggap tidak baik jika seharusnya struktur sosial itu begitu, tapi tidak diaplikasikan, ya. Nah, sebagai contoh aja misalkan anak muda yang nggak tahu, misalkan sekarang kan kalau di kota metro ini kan lurah kan dipilih oleh wali kota ya, misalkan ya, atau dari pemerintahan ya. Jadi kita nggak tahu lurahnya siapa gitu. Nah, pas ada acara pengajian kok tidak disambut dengan baik, nah dibilangin sama yang lebih 10 itu, Pak Lurah kok nggak misalkan disambut dengan baik gitu loh. Nah, karena anak muda itu nggak main, otomatis kan mendapat sanksi ya, sanksi sosial ya, walaupun dengan hanya sekedar ucapan. Nah, itu salah satu contohnya saja ya. Jadi itu sebagai pedoman struktur sosial itu. Jadi kalau misalkan ada yang tidak sesuai dengan struktur sosial ya otomatis nanti akan mendapat sanksi sosial di masyarakat. Kemudian yang kedua adalah mendisiplinkan para anggota masyarakat dan menghindarkan atau membatasi adanya penyelewengan dari norma sosial. Nah, di sini mendisiplinkan masyarakat dan menghindarkan dan membatasi penyelewengan. Nah, jadi struktur sosial ini juga dapat mendisiplinkan. Nah, jadi siapa yang memang harusnya diberikan penghargaan tertentu dan siapa yang diberikan penghargaan tertentu. Nah, ini juga mendisiplinkan dari anggota masyarakat berdasarkan struktur sosial itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu mengintegrasikan semua unit-unit dalam masyarakat dalam menjalankan fungsi-fungsinya dalam rangka mencapai tujuan sistem sebagai keseluruhan. Jadi sebagai integrasi ya. Jadi di situ ada misalkan di sebuah masyarakat ada Pak RT, ada Pak RW dan lain sebagainya, ada yang Pak Imam misalkan ya. Nah, itu semua menjadi satu ya, bagaimana adalah yang tujuannya adalah untuk mensosialkan atau untuk benar-benar menerapkan gimana sih struktur sosial sehingganya diikuti oleh masyarakat yang ada di sekitarnya. Dan yang keempat adalah mewujudkan kehidupan sosial yang harmonis dengan cara menentukan kedudukan, fungsi dan peran anggota masyarakat ya. Dengan adanya fungsi dan peran anggota masyarakat berdasarkan struktur sosial, nah otomatis ini akan menentukan ya siapa yang memang dianggap sesuai dengan struktur sosialnya. Oke, yang selanjutnya adalah fungsi struktur sosial. Oke, fungsi struktur sosial yang pertama yaitu fungsi identitas ya. Jadi tadi sudah dikatakan bahwasannya di struktur sosial itu ada fungsi identitas, siapa sih mereka ya. Tadi kalau kita lihat berdasarkan yang bertingkat dan tidak bertingkat itu pasti bisa kelihatan. Kalau misalkan yang bertingkat tadi misalkan siapa sih yang lebih kaya dan miskin, nah siapa sih yang lebih mempunyai kekuasaan dan tidak kekuasaan gitu.
dan siapa sih misalkan yang mempunyai, kalau dilihat dari ilmu pengetahuan, siapa sih yang di identitas yang punya ilmu yang banyak dan yang kurang banyak pendidikannya. Nah, itu sebagai fungsi identitas. Kemudian yang kedua adalah sebagai fungsi kontrol. Jadi dalam masyarakat selalu muncul kecenderungan dalam dirinya selalu melanggar norma. Nah, ini kontrol ya. Jadi jangan sampai kita merasa karena memang ada seorang, misalkan dilihat dari usia ya. Jadi kita kalau tadi yang tidak berjenjang adalah yang berjenjang yang dari usia ya. Kita bagaimana kalau walaupun usia itu tidak berjenjang ya. Nah, itu juga harus kita menghormati dari yang tua misalkan. Nah, itu sebagai kontrol. Jadi jangan sampai dengan adanya struktur sosial ini jadi tidak terkontrol perilaku sosial kita. Oke, fungsi yang ketiga adalah fungsi pembelajaran. Jadi individu belajar dari struktur sosial yang ada dalam masyarakatnya. Hal ini dimungkinkan mengingat masyarakat merupakan salah satu tempat berinteraksi. Banyak hal yang bisa dipelajari sebuah struktur sosial masyarakat, mulai dari sikap, kebiasaan, kepercayaan, dan kedisiplinan. Nah, ini adalah fungsi pembelajar ya. Pembelajaran. Kemudian yang keempat adalah fungsi peluang hidup atau life change ya. Struktur sosial identik dengan struktur peluang hidup bagi mereka yang berada di dalamnya. Semakin tinggi potensi struktur sosial, maka semakin baik peluang hidupnya. Nah, ini kan terwujud dari masyarakat kita ya. Jadi siapa yang sosialnya itu yang baik, otomatis peluang hidupnya akan juga baik ya. Salah satu contohnya misalkan di situ ada pejabat ya, otomatis kan peluang hidupnya di situ juga akan dihargai gitu kan. Nah, itu kemudian yang terakhir adalah fungsi latensi adalah mempertahankan pola hidup masyarakat dan budaya. Nah, bagaimana sih mempertahankan jadi struktur sosial itu sebagai mempertahankan pola hidup masyarakat dan kebudayaan ya. Jangan sampai kebudayaan semakin sekarang nanti yang usianya muda jadi semakin kesini tidak menghormati usia yang lebih tua. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Nah, ini adalah sebagai fungsi struktur sosial, yaitu mempertahankan pola kemasyarakatan dan budaya itu sendiri. Kemudian yang keenam, fungsi integrasi, jaminan koordinasi unit-unit dari suatu sistem sosial. Nah, struktur sosial ini juga sebagai jaminan koordinasi unit-unit yang ada di sistem sosial itu sendiri. Nah, makanya baik itu yang berjenjang maupun yang tidak berjenjang, semuanya harus berkoordinasi sehingganya tidak ada interaksi masyarakat yang terganggu dengan adanya struktur sosial ini. Makanya ya pasti ya di masyarakat kita ya, walaupun sering ada masalah. Nah, inilah jadi dengan adanya jaminan koordinasi unit-unit ini sehingganya untuk mengurangi misalkan saya tidak dihargai, saya tidak di itu. Nah, itu berapa orang yang merasa seperti itu. Nah, itu berarti kan ya itu tadi struktur sosial dia ada di mana dan seharusnya menyadari hal tersebut. Oke, kemudian yang 7 yaitu fungsi pencapaian tujuan atau goals assessment yang menyangkut hubungan antara masyarakat sebagai sistem sosial dan sistem aksi kepribadian ya. Jadi di sini sebagai tujuan ya. Jadi sebagai tujuan tentu saja di masyarakat itu tujuannya adalah tetap dalam keadaan baik bersama ya, baik secara bersama maupun individu ya. Jadi baik secara bersamanya, nah itu juga akan menentukan secara individu. Jadi kalau misalnya kita baik di masyarakat, tentu saja di kepribadian kita juga akan baik ya. Nah, tapi kalau misalnya kita tidak baik di masyarakat, otomatis kepribadian kita juga akan tidak baik. Kemudian fungsi adaptasi. Fungsi adaptasi menyangkut hubungan antara masyarakat sebagai sistem sosial dengan subsistem organisme, perilaku, dan dengan dunia fisiko-organik. Nah, ini penyesuaian. Bagaimana sih penyesuaian antara sistem sosial yang organ perilaku dengan fisik yang ada di masyarakat? Bagaimana organ perilaku itu menyesuaikan dengan yang ada di lingkungan ya.
Jadi struktur sosial itu adalah fungsinya sebagai adaptasi ya. Jadi kalau misalkan ada pendatang, nah itu nanti pendatang harus beradaptasi seperti apa yang ada. Mungkin di lingkungannya struktur sosialnya akan berbeda dengan lingkungan barunya. Nah inilah pasti nanti seseorang yang memang dia pendatang baru otomatis akan tanya, di sini siapa sih lurahnya, di sini siapa sih yang itu RT-nya, misalnya siapa sih yang lebih itu, siapa yang lebih ini. Nah itu sebagai salah satu contoh aplikasi dari fungsi adaptasi. Oke, ini yang terakhir ya. Jadi itu materinya ya. Nanti untuk kegiatan selanjutnya bisa dicek di akun psikologinya masing-masing. Mungkin ini materi dari Bapak Hiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.